Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat tipis 0,01% di level 9.134,70 di akhir perdagangan Selasa. Kami pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat tipis usai catat rekor intraday dan penutupan tertinggi di sesi 1 di hari Selasa. Dan IHSG bertahan di zona hijau ditopang sektor barang baku di tengah saham emiten emas yang melesat saat harga emas cetak rekor baru. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat tipis 0,01% di level 9.134,70 di akhir perdagangan Selasa. Secara teknikal, IHSG masih bergerak fluktuatif setelah kembali catat rekor intraday tertinggi sepanjang masa di level 9.174,474. Selain itu, IHSG juga catat rekor penutupan tertinggi di sesi 1 di level 9.155. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor barang baku melesat 2,49% dan sektor barang konsumen siklikal melaju 2,08% dan sektor perindustrian naik 1,86%. Sementara indeks sektoral yang melemah, sektor transportasi dan logistik turun 0,63% dan sektor energi melemah 0,32%. Saham yang jadi penopang utama IHSG, saham BRMS ditutup menguat 6,50% di level Rp1.310 per saham, menyumbang 11,87 indeks point. Saham emas ditutup melesat 18,18% di level Rp6.500 per saham dan berkontribusi 10,85 indeks point. Saham Bufo ditutup melejit 15,76% di level Rp2.130 per saham, menyumbang 6,05 indeks point. Saham RISE ditutup menguat lompat 17,94% di level Rp7.725 per saham dan berkontribusi di 5 indeks point, dan saham EXCL ditutup menguat 8,8% di level Rp4.270 per saham dan menyumbang di 4,06 indeks point. Sementara itu, sektor barang baku menjadi pemimpin penguatan sektoral di penutupan sesi 2 Selasa di tengah harga emas di pasar global tembus level $4.700 Amerika per troy ounce. Harga ini memperbarui rekor tertinggi sepanjang masa sebelumnya. Mengutip Bloomberg, di Selasa harga emas spot naik hampir 1% ke level tertinggi terbaru di $4.714,65 Amerika per troy ounce pada pukul 13:09 waktu Indonesia Barat. Upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengambil alih Greenland memicu kekhawatiran potensi perang dagang antara Amerika dan Eropa. Dikutip dari data RTI, di Selasa, saham BRMS ditutup menguat 6,50% di level Rp1.310 per saham. Saham emas ditutup melesat 18,18% di level Rp6.500 per saham. Saham ANTM ditutup menguat 3% di level Rp4.120 per saham. Saham ARCI menguat 6,04% di level Rp2.020 per saham. Saham MDKA melaju 4,90% di level Rp3.210 per saham. Berbagi sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, teka-teki mengenai siapa saja yang akan menjadi bos The Fed berikutnya tampaknya akan segera terjawab di sela-sela Forum Ekonomi Dunia. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan bahwa Presiden Trump kemungkinan besar akan mengumumkan pilihannya paling lambat pada pekan depan. Teka-teki mengenai siapa yang akan memimpin The Federal Reserve tampaknya akan segera terjawab. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengungkapkan Presiden Donald Trump kemungkinan besar akan mengumumkan pilihannya paling lambat minggu depan. Hal tersebut diungkapkan Scott Bessent di sela-sela Forum Ekonomi Dunia yang tengah berlangsung di Davos, Swiss. Proses pencarian pengganti Gubernur The Fed Jerome Powell kini mengerucut pada 4 nama besar, yakni Rick Ryder yang saat ini menjabat sebagai Chief Investment Officer BlackRock, Kevin Hassett yang saat ini menjabat sebagai Direktur Dewan Ekonomi Nasional, Christopher Waller, anggota Dewan Gubernur The Fed saat ini, dan Kevin Warsh yang adalah mantan anggota Dewan Gubernur The Fed. Rick Ryder dikabarkan tengah mendapatkan momentum kuat karena dinilai sebagai sosok yang lebih mudah mendapatkan persetujuan dari Senat. Di sisi lain, Kevin Hassett yang sebelumnya menjadi kandidat unggulan justru terancam batal dicalonkan karena Trump ingin mempertahankannya di posisi saat ini sebagai pemberi pesan utama ekonomi pemerintah. Proses seleksi ini tidak berjalan tanpa hambatan. Ketegangan muncul setelah adanya penyelidikan terkait renovasi gedung The Fed yang memicu reaksi keras di Washington. Senator dari Partai Republik Tom Tillis bahkan mengancam akan menolak siapapun calon yang diajukan Trump hingga masalah penyelidikan tersebut tuntas.
Situasi ini menambah ketidakpastian di pasar keuangan global yang tengah menanti arah kebijakan moneter Amerika Serikat di bawah kepemimpinan baru. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, sementara itu harga emas kembali mencetak rekor tertinggi pada perdagangan di hari Selasa menembus level psikologis $4.700 per ons untuk kali pertama, didorong meningkatnya ketegangan geopolitik global yang memacu permintaan aset safe haven. Harga emas spot melambung sekitar 2% menjadi $4.757 per ons setelah sebelumnya menyentuh rekor tertinggi intraday di level $4.765 per ons. Sementara itu harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Februari ditutup melejit 3,7% ke posisi $4.765 per ons dan pelemahan dolar Amerika Serikat turut menjadi pendorong tambahan bagi logam mulia memperkuat rally emas di tengah mulai goyahnya kepercayaan terhadap aset-aset Amerika Serikat. Pada hari yang sama, indeks utama Wall Street merosot ke level terendah hampir 3 pekan setelah investor kembali cemas menyusul ancaman tarif baru Trump terhadap Eropa terkait dengan isu penguasaan Greenland. Dari Bursa Amerika Serikat, pemirsa, bursa ekuitas Wall Street yang merosot pada perdagangan di hari Selasa mencatat penurunan harian terbesar dalam 3 bulan terakhir. Wall Street tertekan aksi jual yang dipicu kekhawatiran investor atas ancaman tarif baru Trump terhadap Eropa yang dinilai berpotensi memicu kembali volatilitas pasar global. Pada penutupan perdagangan di hari Selasa, pemirsa S&P 500 ditutup anjlok 2,06% ke level 6.796. Nasdaq Composite merosot 2,39% ke level 22.954 dan Dow Jones Industrial Average turun 1,76% ke posisi 48.488. Dan ke bursa Eropa, pemirsa, bursa ekuitas Eropa berakhir di zona merah menyentuh level terendah hampir dalam 2 pekan, seiring meningkatnya kekhawatiran investor terhadap ancaman tarif Trump terkait Greenland yang memupus optimisme pasar pada awal bulan ini. Stock 600 ditutup melemah 0,7% ke level 602,8. CAC 40 Prancis terkoreksi 0,61% ke level 8.062 dan DAX Jerman yang merosot 1,03% ke posisi 24.703. Ya, untuk Pemirsa, PT MAP Aktif Adi Perkasa Tbk atau MAPA terus memperluas portofolio merek fashion internasional di tanah air. Ya, kali ini MAPA resmi menghadirkan merek alas kaki asal Amerika Serikat Sam Edelman ke pasar Indonesia. Gerai perdana Sam Edelman dibuka di Senayan City, Jakarta sejak 10 Desember 2025. Pembukaan gerai pertama ini sekaligus menjadi momentum peluncuran koleksi Fall Winter 2025 di Indonesia dan koleksi terbaru Sam Edelman menghadirkan palet warna musiman yang kaya dan berkarakter seperti deep burgundy, warm brown, dan classic black. Dan selain itu terdapat pembauran siluet dan eksplorasi warna pada desain ikonis antara lain Hazel, Vienna, Michaela, Bay, dan Bianca Sling. Manajemen MAPA menilai Indonesia merupakan pasar yang dinamis dengan minat kuat terhadap fashion kontemporer dan kualitas kerajinan. Kehadiran Sam Edelman menjadi langkah strategis untuk menghadirkan produk modern yang sophisticated dan relevan dengan gaya hidup masyarakat Indonesia. Koleksi Fall Winter 2025 kini telah tersedia di gerai dan juga dapat dibeli secara online melalui chat dan via WhatsApp.